semua, perkenalkan saya Angel. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Dan perkenalkan, nama saya Rahel. Nah teman-teman, jadi di video ini kita akan membahas topik yang mana semua orang harus tahu loh, yaitu mengenai human rights atau biasa disebut dengan hak asasi manusia. Tapi sebelum itu, jangan lupa like video ini ya. Yuk kita simak. Menurut kamu, apa sih human right itu? Nah, kamu tahu nggak sih kalau hak asasi manusia ini merupakan anugerah dari Tuhan kepada manusia sejak ia berada dalam kandungan loh. Hak asasi manusia ini bersifat universal, dalam artian tidak mengenal batasan-batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, dan budaya. Hak asasi manusia juga menjadi landasan moral manusia yang bertujuan untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia, serta menjaga keharmonisan dengan lingkungannya. Semua orang pastinya setuju bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan. Namun, pemikiran itu hilang ketika mereka lebih mementingkan ego dan dirinya sendiri, tanpa melihat ataupun menghargai keberadaan orang lain. Mereka dapat menjadi jahat dalam sekejap saja loh, bila mereka terlena pada kekuasaan. Sehingga mereka dapat melanggar hak asasi manusia dalam bentuk apapun. Seperti salah satu contohnya pada kasus Marsinah. Marsinah adalah seorang aktivis wanita yang pemberani di tahun 1993 yang membela rekan-rekannya sesama buruh. Pada awalnya, Marsinah meminta haknya sebagai buruh untuk dinaikkan upahnya, karena upah yang diberikan tidak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Kemudian, ia memimpin unjuk rasa kenaikan upah dan membela teman-temannya yang dikeluarkan dari perusahaan. Tapi setelah itu, ia menghilang selama 3 hari dan ditemukan tewas. Dari hasil visum Marsinah, terdapat beberapa luka yang cukup serius di sekitar alat vital dan pinggulnya. Visum dapat diketahui dengan analisis forensik, yaitu dengan mengambil jejak DNA pelaku seperti cairan ejakulasi, helai rambut, atau darah. DNA terletak di dalaman sel, dan organel sel yang mengandung DNA adalah nukleus. Untuk sel A sendiri memiliki komponen kimia penyusunnya, seperti karbohidrat, protein, lipid, air, dan mineral. Dalam komponen karbohidratlah dapat terbentuk komponen penyusun DNA. Berdasarkan dengan kasus Marsinah, kita dapat menganalisis apa saja pelanggaran HAM yang terjadi di dalam kasus ini, di dalam bidang hak asasi pribadi. Karena setiap orang bebas berpendapat bila merasa keberatan dan juga untuk membela orang lain. Tetapi di dalam kasus Marsinah ini malah mendapatkan tindakan kejahatan seperti penyiksaan, pembunuhan, penghilangan paksa, dan bahkan mendapatkan pemerkosaan. Kasus Marsinah ini telah melalui tahap-tahap jalan cerita proses hukum terhadap para pelaku, yaitu yang pertama, pada tanggal 30 September 1993, dilakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah oleh tim terpadu Jatim. Yang kedua, ditangkapnya 8 petinggi PT CPS secara diam-diam dan melakukan siksaan fisik maupun mental selama menginterogasi pelaku. Yang ketiga, pelaku mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Yang keempat, sidang dilaksanakan dengan hasil salah satu terdakwa yang bernama Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan staf-staf lainnya dihukum kira-kira sekitar 4-12 tahun. Yang kelima,
Diadakan sidang naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dari sini, terdapat kejanggalan dalam proses peradilan kasus Marsinah ini. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 Pasal ke-37 dikatakan hukuman atas pelanggaran HAM dalam tindakan pembunuhan dan pemusnahan dikenakan hukuman penjara paling singkat 10 tahun. Tetapi yang terjadi adalah Yudi Susanto dapat bebas, sedangkan vonis terdakwa lainnya tetap ditahan. Sehingga 9 terdakwa lainnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan pada 3 Mei 1995, Majelis Hakim Kasasi membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Bukankah sangat tidak adil bagi Marsinah? Marsinah berhak mendapatkan keadilan atas musibah yang tertimpa padanya. Namun sayangnya, 28 tahun telah disia-siakan untuk menyatakan siapa pembunuh Marsinah yang sebenarnya. Di samping itu, bukan hanya kasus Marsinah saja yang mendapatkan ketidakadilan seperti ini. Masih banyak kasus pelanggaran HAM lainnya yang belum terpecahkan, seperti kasus Munir, kasus peristiwa 1965, kerusuhan Tanjung Priuk, penembakan mahasiswa Trisakti, dan juga kerusuhan Mei 1998. Oh iya teman-teman, sebenarnya ada loh materi dari pelajaran matematika yang dapat kita gunakan untuk menghitung jumlah data berupa angka pada kasus yang sudah ataupun belum terpecahkan loh, yaitu dengan menggunakan materi program linear. Lalu apa sih manfaat dari program linear ini? Manfaatnya adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan, seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya secara matematik. Lalu langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, pahami permasalahan dengan cermat, lalu buatlah pemisalan. Yang kedua, susun pertidaksamaan sesuai dengan kendala yang ada. Yang ketiga, susun fungsi tujuan. Contoh soalnya seperti berikut ini ya teman-teman. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa pelanggaran HAM adalah salah satu konflik yang masih terjadi dalam masyarakat hingga saat ini. Konflik ini mengancam tatanan hidup bernegara di Indonesia. Sebagai manusia yang adil dan beradab, kita harus bertindak adil dan tidak semena-mena terhadap sesama kita. Karena di mata Tuhan Yang Maha Esa, kita sama semua. Sehingga kita tidak perlu membeda-bedakan satu sama lain. Dan Ia tidak pernah mengajarkan kita untuk saling menyakiti satu sama lain. Sebagai penutup, kami akan memberikan opini kami yang ditujukan kepada pemerintah terkait dengan apa yang sedang kita bahas saat ini. Dear Government of Indonesia, human rights are something that must be owned by every human, which is the God's gift that must be upheld, respected, and protected by the state. But honestly, we are very disappointed that human rights are only theoretically universal, but in reality, they are not. Some people still ignorant with human rights. As an example, businessmen only think about themselves and don't listen to the opinions or voices of their employees, according of Marsinah case. The strong kill the weak, the powerful are luckier than the poor.
We also disappointed that government is not fair enough in handling human rights violations case. The government should also help find out who the perpetrators are. But what has happened until now is that this case is still a big question mark, and who knows when it will be resolved. We hope the government reopens this case and declares the perpetrators, even though it is too late. Government and public must be aware of the importance of human rights.